Setiap hari dia diam-diam masuk ke rumah orang lain. Tapi dia tidak pernah mencuri apapun. Dia langsung pergi ke toilet, khususnya mencari sikat gigi tuan rumah. Sambil menyikat gigi, dia buang air besar. Setelah selesai, dia membuka shower. Dia mandi dengan produk perawatan wanita. Kemudian dia membuka lemari pakaian orang lain, mencari piyama dan celana dalam yang cocok. Setelah berganti pakaian, dia membuka kulkas. Dia makan habis sisa makanan di dalamnya. Saat malam tiba, dia akan menyalakan volume TV ke maksimum. Dia tidur nyenyak di tengah kebisingan. Sebelum pergi, dia mengumpulkan semua pakaian kotor di rumah, membersihkannya satu persatu dengan teliti. Terakhir, dia mengeluarkan kamera untuk berfoto bersama keluarga tuan rumah. Ini adalah rumah ke-100 yang dia masuki. Namun dia tidak pernah tertangkap, karena sebelum setiap aksinya, dia selalu menempelkan selebaran di gagang pintu rumah targetnya. Jika selepas 3 hari selebaran masih ada, maka itu menunjukkan bahwa rumah ini baru-baru ini tidak berpenghuni. Dia bisa membuka kunci dengan terang-terangan dan masuk, lalu meninggalkan pesan melalui telepon. Mengetahui berapa lama pemilik rumah pergi, asalkan pergi sebelum mereka kembali, untuk memastikan bahwa setiap kali berjalan lancar. Tapi seringkali berjalan di tepi sungai, akan selalu ada hari ketika sepatu Anda basah. Kali ini, kecelakaan terjadi ketika dia menyusup ke sebuah villa. Meskipun dia melakukan pemeriksaan seperti biasa setelah masuk, tapi tidak menemukan wanita pemilik rumah yang berjongkok di sudut kamar tidur. Dia baru saja disiksa oleh suaminya. Jadi ketika melihat seorang asing masuk ke rumah, dia juga tidak punya mood untuk menelepon polisi. Hanya diam-diam mengamati gerakan lawan. Sementara itu, Wei, yang mengira tidak ada orang di rumah, mulai lagi dengan serangkaian tindakannya. Pertama, berfoto bersama foto wanita pemilik rumah. Lalu menggunakan bahan makanan di dalam kulkas, untuk membuat makan siang lezat untuk dirinya sendiri. Setelah makan, mulai mengumpulkan pakaian kotor di dalam kamar, mengambilnya dan mencucinya dengan tangan sendiri di kamar mandi. Setelah menggantungkan pakaian, tidak lupa menyiram tanaman pot. Saat itu melihat tongkat golf tuan rumah, maka mulai bermain golf di halaman. Ekspresi santai dan nyaman ini, seperti kembali ke rumah sendiri, membuat wanita bingung. Namun setelah mengamati sepanjang hari, dia menyadari bahwa pria itu sebenarnya bukan orang jahat. Maka malam itu dengan berani membuka pintu kamar tidur, hampir membuat Ah Wei yang sedang sibuk terkejut sampai tidak bisa mengangkat kepala. Dan saat situasi memalukan itu, tiba-tiba telepon di luar berdering. Memanfaatkan kesempatan saat wanita mengangkat telepon, Ah Wei segera mengenakan pakaian, mengambil barang-barangnya dan bersiap untuk pergi. Namun sebelum keluar, mendadak terdengar teriakan dari belakang. Tindakan ini membuat Ah Wei terkejut lagi, melihat wajah wanita yang memerah dan pucat. Dia mungkin juga menebak apa yang dialami wanita itu, tapi sekarang berbalik dan pergi adalah pilihan terbaik. Namun di tengah jalan dia tiba-tiba menyesal, karena begitu teringat ekspresi wanita yang putus asa tadi. Awi takut dia akan melakukan hal bodoh, maka dengan khawatir dia kembali ke villa. Untungnya wanita hanya bersembunyi di kamar mandi sambil menangis. Melihat situasi, Awi menyalakan musik di dalam rumah. Dengan harapan ini bisa menenangkan perasaan wanita. Dan wanita yang mendengar suara itu keluar dari kamar mandi, malah menemukan pakaiannya tersusun rapi di lantai. Hanya dalam sekejap, dia langsung menebak bahwa itu pasti dilakukan oleh pria tadi, meskipun tidak tahu dari mana asalnya. Tapi pada saat itu dia merasa hangat di hati. Namun siapa sangka setelah mengganti pakaian, belum sempat mencari pria itu, suaminya yang kaya tiba-tiba pulang dari luar. Begitu masuk ke dalam rumah, dia langsung berteriak pada wanita itu. Bahkan dia menghantam wanita itu 2 kali dengan keras. Adegan ini sepenuhnya dilihat oleh Awi dari luar rumah. Marah, dia langsung mengambil tongkat golf. Dia mulai bermain golf di halaman. Suara itu berhasil menarik perhatian orang kaya. Dia melihat ada orang asing tiba-tiba di rumah. Dia mengeluarkan ponselnya untuk menelepon polisi. Namun sebelum telepon diangkat, Awi sudah mengayunkan tongkat golf ke arahnya. Tiga bola mengenai tubuhnya. Orang kaya kehilangan kemampuan untuk berbicara. Awi melihat wanita itu, lalu naik ke motornya sendiri. Namun dia tidak segera pergi, melainkan memutar gas motornya dengan liar di pintu. Suara gemuruh segera terdengar oleh wanita itu. Dia tahu itu adalah panggilan dari Awi. Maka dia melihat suaminya yang sering melakukan kekerasan. Kemudian dengan tegas dia naik ke motor. Keduanya tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mereka pergi dengan penuh kesepakatan. Di hari-hari berikutnya, si Awei siang hari menempelkan selebaran bersama wanita. Malamnya mereka berkeliling di antara rumah-rumah. Namun mereka tidak pernah melanggar batas. Setiap kali, Awei tidur di sofa. Dan pembagian tugas mereka juga sangat jelas. Awei bertanggung jawab memasak di dapur. Wanita itu mencuci pakaian di kamar mandi.
Meskipun mereka tidak berkomunikasi sama sekali, namun mereka seolah-olah memiliki ikatan batin yang kuat. Bahkan saat berfoto sebelum pergi, wanita itu bahkan membaca. Wanita itu bahkan diam-diam mendekat untuk berfoto bersama. Namun sayangnya, hari-hari yang nyaman itu tidak berlangsung lama. Malam itu, mereka menyelinap ke rumah seseorang dengan cara yang sama. Dari foto di dinding, terlihat, pemilik rumah itu adalah pria kuat. Namun mereka tidak terlalu memperhatikan, karena pesan di telepon. Pria kuat akan pulang besok lusa. Maka mereka mulai menikmati dengan bebas. Awi membantu wanita memotong rambut pendek. Wanita membantu Awi mengambil foto kenangan. Kemudian mereka menonton video pertandingan tinju bersama. Di tengah-tengah itu, mereka minum minuman keras. Namun setelah beberapa gelas masuk, mereka segera merasa mabuk. Kemudian keduanya tidur bersama. Namun siapa yang tahu, tengah malam, pria kuat tiba-tiba membawa pulang istrinya lebih awal. Begitu masuk, mereka menemukan dua orang mabuk di atas tempat tidur. Maka dia mengenakan sarung tinju, dan langsung